sekolah ini ya alhamdulillah memang betul layak lah untuk dijadikan titik pantau. Alhamdulillah, mudah-mudahan Kota Balikpapan mendapat Adipura Kencana kembali yang ketiga kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngoreksi, kembali lagi bersama saya Ima yang hari ini akan memimpin kegiatan podcast. Untuk kesempatan kali ini SD Negeri 013 Balikpapan Kota kedatangan tamu dari Kelurahan Prapatan yang hari ini melakukan monitoring untuk persiapan karena SD Negeri 013 Balikpapan Kota menjadi salah satu titik untuk monitoring Adipura di Kota Balikpapan. Kita kedatangan Bapak Lurah Prapatan. Silakan Bapak mungkin boleh memperkenalkan diri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin, nama saya Reza Dipatra Deka. Kebetulan diamanahkan sebagai Lurah Prapatan. Seperti itu. Kegiatan hari ini tadi monitoring untuk persiapan Adipura ya Pak. Setelah berkeliling tadi, Ya, kira-kira betul. hasilnya di SD Negeri 013 Balikpapan Kota itu seperti apa? Oke, jadi memang SD 013 ini merupakan salah satu titik pantau penilaian Adipura tahun 2024. Kebetulan juga di wilayah Kelurahan Prapatan, tadi saya sudah keliling berserta sama anggota. Alhamdulillah sebenarnya untuk wilayah semuanya sudah bagus ya, sudah baik. Cuma ada beberapa yang perlu sedikit kita benahi ya. Yakni ada beberapa tadi mungkin barang-barang itu yang tidak terpakai mungkin agak lebih dirapikan seperti itu. Mungkin juga tanaman-tanaman beberapa yang sekiranya belum rapi dirapikan juga seperti itu. Dan alhamdulillah saya lihat juga bersih sekolahnya, terus juga siswa-siswinya juga saya lihat tadi beberapa ngambilin sampah ya. Sudah diajarkan dari dini untuk ambil sampah dan memilah sampah. Ini cukup bagus seperti itu. Dan juga di depan juga ada kompos ya, kompos juga alhamdulillah. Jadi betul-betul sekolah ini ya alhamdulillah memang betul layak lah untuk dijadikan titik pantau. Sudah siap lah ya. Sudah siap alhamdulillah. Mudah-mudahan Kota Balikpapan mendapat Adipura Kencana kembali yang ketiga kalinya. Betul sekali. Kemudian adakah Pak yang ingin disampaikan mungkin kepada siswa ataupun kepada seluruh warga sekolah Pak untuk persiapan nanti? Oke, yang pertama ya tadi itu ya. Yang pertama untuk siswa-siswinya terus diedukasikan ya kepada Bapak Ibu gurunya, disampaikan kepada siswa-siswinya pentingnya pengelolaan sampah. Karena kita tahu tahun 2026, TPA Manggar itu akan penuh. Oh, ya, betul. Ya, akan penuh. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau kita bagaimana cara mengurangi volume sampah ke TPA. Dari warga masyarakat sendiri. Dari sumbernya. Sendiri, ya, dari sumbernya gitu. Jadi dengan wadah sekolah ini bisa diedukasikan kepada siswa-siswinya. Jadi biar dari rumah-rumah mereka dapat memilah sampah. Dengan harapan dari sekolah ilmunya dibawa ke rumah. Betul, seperti itu. Jadi sampah-sampah yang yang akan dibuang ke TPS dan ke TPA itu akan berkurang. Karena menurut data dari DLH tahun 2023 itu rata-rata sampah per hari per kelurahan itu 11 ton. Dikali beberapa dikali 34 kelurahan seperti itu. Jadi kita jadi gunung sampah. Ya, makanya saya bilang tadi di TPA Manggar sudah penuh untuk tempatnya. Jadi sedangkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan LH untuk tahun 2025 sampai 2030 tidak boleh lagi melakukan perluasan ataupun membuat TPA baru. Iya, jadi memang kita ini harus bagaimana pintar-pintar lah cara mengolah sampah. Ya kebetulan juga di Kelurahan Prapatan itu juga ada program Bu ya. Program di mana itu ada program namanya KSM, kelompok swadaya masyarakat, di mana kelompok swadaya masyarakat itu ada kelompok beberapa orang itu dia nanti yang akan mengelola sampah di rumah ke rumah. Gitu. Jadi warga rumah itu sudah memilah sampah yang bernilai high value itu akan kita beli. Oh ya, kita beli. Seperti tabungan sampah. Ya, nah nanti rencana kita mau bikin tabungan sampah yang kayak di RT 15 ya pelayaran sudah ada tabungan emas. Sudah berjalan 2 tahun mereka sudah nabung emas gitu. Nah, kita mau bikin seperti itu juga. Nah, nanti sampah-sampah organiknya itu akan kita olah menjadi budidaya lain. Salah satu kompos dari budidaya maggot. Oh, maggot. Ya, nanti rencananya insya Allah di tahun depan di tahun depan 2025 kebetulan di wilayah RT 33 nanti ada lahan, nanti kita bangunkan rumah maggot. Nah, rumah maggot nanti berapa
beberapa nanti sampah-sampah organik dari warga-warga Iya, itu betul. nanti akan di-drop ke sana, diolah maggot ya. Maggot tau ya, maggot. Iya. Kalau bahasa kerennya maggot ya. Kalau bahasanya dulu mungkin larva atau belatung ya, Iya, dari iya, besep betul, ya. betul, betul. Black soldier fly. Budayaannya. Ya, nanti di mana nanti sampah organik itu dimakan maggot gitu kan. Nah, sisa makanan maggot itu namanya kasgot. Nah, itu menjadikan pupuk organik. Nah, Inovasi ya Pak? inovasinya Inovasi. dan maggotnya itu tersebut nanti ke depannya akan bisa dijadikan pakan ternak, pakan ikan. Betul Pak, kalau di Ya. pedesaan mungkin beberapa sudah ada yang Ya, makan. jadi saya mau fokuskan di Kelurahan Perapatan. Iya, betul. Jadi ada pengelolaan sampah seperti. Jadi yang bernilai tinggi nanti kita beli ya dari value. Jadi istilahnya Didaur ulang Pak ya. ya, jadi istilahnya sama-sama yang mengumpulkan ini dapat untung juga gitu, Betul. yang membeli juga untung juga. Jadi sama-sama untung gitu. Dan juga yang organiknya juga tadi bilang di pengelolaan maggot, dan juga ada pupuk organiknya Iya. juga. Dan juga nanti adapun nanti ke depannya juga di tahun depan kami juga akan membangun, insya Allah kalau memang nanti disetujui dan juga diproses sama pemerintah Kota Balikpapan, kita akan ngebangun TPST, tempat pengolahan sampah terpadu. Tapi kebetulan lahannya di Telaga Sari sih. Nanti di mana KSM itu sampah-sampahnya dikelola terpusat di sana. Jadi sampah-sampah di sana itu betul-betul nanti keluarnya habis, tidak ada sama Iya. sekali. Yang tidak terpakai ya, yang tidak terpakai seperti sampah kresek gitu ya, kresek atau Dikelola, kresek. Pak. Ya, itu nanti terakhirnya itu pun akan kita bakar di insenerator. Oke. Iya, bukan dibakar seperti sampah biasa ya. Di Bukan. apa Pak, biasanya kayak Iya. seperti di TPA Manggar dan di Iya. Doso biasanya ada. Ya, nanti kan di insenerator itu dibakar dengan alat khusus yang keluarnya itu bukan polusi udara. Nanti hasil pembakaran itu rencananya sih kedepannya kita akan bikin pumping block. Oke. Ya mudah-mudahan tidak ada hambatan untuk program ini. Karena Tapi banyak kami- sekali rencana Ya, bagus ya, tapi kami sih kalau KSM sudah membentuk ya dari awal tahun. Beberapa ini kami sudah jalan, sudah alhamdulillah saya dari bulan Juli sampai Agustus sudah sosialisasi kurang lebih 2 bulan ke seluruh RT. Ya, saya sudah bersosialisasi ke seluruh RT mengenai program ini. Gitu. Nanti kedepannya insya Allah di bulan depan saya akan launching di 5 RT daerah Serobong untuk program ini. Jadi warga-warga ASN tadi ya, ya, Pak, ya? warga-warga itu sampahnya kita ambilin. Nah, nanti langsung kita pilah. Kalau dia mau milah lebih bagus gitu. Kalau enggak yang kita pilah. Iya, betul, Nanti betul. sementara belum ada TPS kita akan buang ke TPA. Seperti itu. Kan di SD013 ini banyak anak-anak yang berasal dari Kelurahan Perapatan nih Pak. Betul. Mungkin orang tuanya juga banyak yang dari Kelurahan Perapatan. Mungkin sekiranya ada yang belum tahu, mungkin bagaimana sih Pak tata caranya atau prosedurnya untuk mereka bisa memberikan sampah atau menabung sampah di KSM ini tadi, program KSM tadi. Oke, yang pertama memang harus ikut jadi istilahnya jadi konsumen ya, konsumennya KSM. Nanti dari orang tua mereka, wali murid nanti kalau memang dia sudah ikut, oke. Nanti dia mekanismenya untuk sementara ini kami baru membagikan 2 atau 3 organik, anorganik sampai B3. Nah, kebetulan kalau memang nanti sampah anorganiknya itu kayak botol-botol, kardus dan sebagainya nilai value itu nanti dia akan kumpulkan di rumah. Nanti sekiranya sudah ada sekilo 2 kilo, tiap hari Sabtu akan kita timbang. Ada setiap hari Sabtu. Tiap hari Sabtu. Jadi kita door to door. Jadi kita posisinya orang tua ini tidak perlu lagi, warga ini tidak perlu lagi mendatangi atau menaruh di mana, tidak Jadi perlu. anggota dari kelurahan. Jadi anggota yang- dari KSM, petugas KSM yang akan ke rumah. Ada jadwal tertentu Pak atau semua? Untuk semua sama. Tadi kita kan bagi tim nanti kan, bagi oke. petugas. Jadi misalnya daerah Perapatan Dalam nanti berapa RT 1 petugas, 2 petugas seperti itu. Nanti tinggal nanti petugasnya bawa buku tabungannya, bawa pertimbangannya, tiap hari Sabtu nanti dikumpulkan dan akan ditimbang. Seperti Oke, itu. jadi mungkin Bapak Ibu di rumah, anak-anak juga yang mungkin sudah memilah sampah di rumah, sekarang sudah ada wadahnya ya Pak ya, Ya, betul. untuk pengelolaan sampah khususnya di Kelurahan Perapatan. Kemudian untuk titik Adipura itu kan ada beberapa titik tuh Pak. Betul. Di Perapatan ini selain SDN 013 Dewan Kota ada di titik mana saja Pak? Di Kulon Perapatan yang pertama SC013, yang kedua di Pelabuhan Semayang, yang ketiga itu ada hutan kota di perumahan Pertamina ya, di Wanapatra, hutan kota Wanapatra. Kemudian sepanjang jalan Jenderal Sudirman. Kebetulan juga Melawai sampai ini kan masuk Jenderal Sudirman. Luas ya, banyak ya. Lumayan, ya. Apakah sama seperti di SDN 013 sudah dilakukan monitoring untuk Kebetulan tadi sebelum saya ke sini saya ke pelabuhan. Bagaimana Pak kondisinya Pak? Ya, Sudah siap? ke pelabuhan tadi ya memang harus butuh perhatian khusus ya, karena kan bukan cuma hanya area pelabuhannya. Kalau area pelabuhannya sih kita bilang sih Sudah oke, baik. bagus ya. Cuma
akses menuju sana. Di jalannya Pak ya? Perjalanannya ya itu memang beberapa kita temui, ada beberapa sampah-sampah yang masih berserakan. Tadi sudah beberapa kita monitoring juga, beberapa kan ada PKL kita himbau juga supaya sampah-sampahnya betul-betul dibuang pada tempatnya. Dan juga sesuai dengan jam-jam yang sudah ditetapkan seperti itu. Jadi betul-betul harus dijaga. Kalau tadi kan pesan untuk warga sekolah Sidikino 13 Kota nih Pak. Sekarang pesan untuk warga masyarakat khususnya di Kelurahan Prapatan nih Pak untuk persiapan penilaian Adipura ini. Mungkin persiapannya nyatanya sampah itu dibuang pada jamnya ya. Ya dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Karena kenapa dibuang pada jamnya supaya tidak terlihat kotor, karena kan petugasnya itu kan akan ngambilin dari malam ya, malam sampai pagi. Jadi sekali pengambilan jadi supaya tidak lagi sampai menumpuk. Supaya bak sampahnya itu bersih ya Pak ya. Ya, sebenarnya itu saja. Dan kedua, ya sementara ini buang sampah pada tempatnya. Betul ya, sekali. Ya kita ajarkan dari sejak dini dari anak-anak kita semua. Betul sekali. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Lurah pada kali ini dapat bermanfaat dan semua pesan-pesannya dapat dilakukan oleh seluruh siswa, seluruh orang tua dan seluruh warga masyarakat sehingga Kota Balikpapan bisa kembali lagi mendapatkan Adipura pada tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Negeri 013 Balikpapan Kota, bumi yang indah berawal dari sekolah. Terima kasih. Dadah.